Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah berhenti kita terima. Mudah-mudahan nikmat itu membuat kita semakin bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sempurna, baik secara teori maupun secara praktik, ilmu dan amal, al-huda wa dinil haq. Mudah-mudahan dengan sering disebut namanya, sering pula kita mengucapkan salawat dan salam kepadanya, dan itu adalah kebaikan yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral kiram, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan bijal pelajaran kita bersama Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan terakhir kemarin kita bicara tentang kedekatannya dengan Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Bahkan beliau adalah khadimu mazhab Asy-Syafi'i, adalah pelayan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam pelajaran sebelumnya menyampaikan wasiat kepadanya, wasiat yang sangat berharga. Dan Asy-Syafi'i sendiri yang mengatakan Al-Muzani nasiru mazhabi. Al-Muzani adalah penolong mazhabku. Dan dia pula yang meriwayatkan dari gurunya Imam Asy-Syafi'i tidak boleh taklid buta kepada gurunya. Dia menghidupkan mazhab Asy-Syafi'i, tapi dia meriwayatkan daripada gurunya Asy-Syafi'i tidak boleh taklid buta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan beliau pula yang mewarisi majlis Imam Asy-Syafi'i setelah Al-Buwaiti. Ketika Imam Al-Buwaiti difitnah oleh ahlul ahwa dan bid'ah,
sehingga beliau harus mendekam di penjara sampai meninggal gara-gara masalah ilmu dan akidah. Makanya Imam Al-Muzani kemarin kan tidak mau dia bicara banyak tentang masalah itu karena akan membuat dia terhambat untuk mengembangkan ilmu. Tapi orang selalu menarik-nariknya juga. Sebagaimana orang hari ini menarik-narik kita pula. Koilah kita ustaz dunia, lombik bonaunya. Nah, awak salamui lombik koilah juga. Salamui lombik koilah juga. Hanya semuanya koilah lain. Nah. Jadi anak sering jawab dan tak pandai cara itu tidak pandainya dan kok koilah lombik lah. Tapi Rasulullah berusaha untuk lombik. Tapi nyuang masih koilah jebong. Anda bejaan. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Al-Buaiti, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dijebloskan ke dalam penjara, akhirnya Al-Muzani menjadi penggantinya. Beliau banyak menulis dalam mazhab Syafi'i, di antara kitabnya Ahkamul Quran, kemudian Ifsadut Taqlid, kerusakan yang ditimbulkan oleh taklid buta. Ini judulnya sudah jelas, melarang kita taklid buta. Bukan melarang mengikuti imam, bukan. Tapi taklid buta enggak boleh. Harus berdasarkan ilmu. Kemudian al-amru wan nahi ala ma'na Syafi'i. At-targhib fil ilmi, al-jami'ul kabir, al-jami'us saghir, ad-daqa'iq wal aqarib, syarh sunnah, yaitu kitab yang akan kita pelajari ini. Al-mabsut fil furu', al-mukhtasarul kabir, mukhtasarul mukhtasar, al-masyhur bi mukhtasaril Muzani. Dan ini adalah induk riwayat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan para ulama sangat memuji tulisan-tulisan Al-Muzani. Kemudian yang 11 Al-Masailul Mu'tabarah. Ke-12 Mu'taqad atau Aqidatu Ahmad ibn Hanbal. Mu'taqad atau Aqidatu Ahmad ibn Hanbal. Berarti beliau juga termasuk sama dengan Imam Ahmad akidahnya. Ini mustahil lah murid yang seperti ini menguasai akidah, lalu Imam Asy-Syafi'i tidak punya ilmu tentang akidah. Dan kita sudah bacakan dalam terjemah beliau kemarin bahwasanya hampir-hampir Al-Muzani karena bertemu dengan ahlul hawa, ahlul kalam, hampir-hampir saya murtad gara-gara mereka. Lalu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepadanya dengan ilmu yang dia kuasai bahwa itu adalah kekeliruan belaka dan yang benar adalah mengikuti as-sunnah an-nabawiyah. Dan akhirnya beliau melarang muridnya itu untuk dekat-dekat dan berbicara dalam ilmu al-kalam, karena yang terang jadi kalam. Al-Mansurat, Nihayatul Ikhtisar, Al-Wasail, Ar-Wasail, dan ini yang sampai kepada kita seperti yang dituliskan oleh muhaqqiqul kitab Fadilatul Syekh Dr. Jamal Az-Zun. Dan muhaqqiq ini adalah saya kenal dengan baik, orang Aljazair, murid dari muhaddis Madinah Syekh Hamad Al-Ansari rahmatullahi alaih, yang nasabnya bersambung kepada Abu Talha Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Nah, Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, kalau tuan-tuan nak tahu, tinggi badannya, besar badannya, pernah ada suatu peperangan melawan orang Romawi. Jadi biasanya orang dulu kalau berperang, sebelum perang berkecamuk ada perang tanding, satu lawan satu, one head to head, ya. Maka yang tampil waktu itu adalah Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Lalu tampil pula orang yang paling besar di kalangan Romawi. Sa'ad menggunakan strategi, apa istilahnya, strategi tekanan jiwa.
Maka dia serahkan celananya kepada orang Romawi tersebut, disuruh pasang sampai hampir tenggelam kepalanya. Jadi saking tinggi besarnya. Jadi baru celananya menenggelamkan tubuh orang Romawi yang besar itu. Romawi kan besar-besar kan? Ini beliau lebih besar. Oleh sebab itu, Syekh dan anak-anaknya memang tingginya rata-rata kalau enggak 200, pokoknya di atas 190. Di antaranya dosen saya adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Bari bin Hamad Al-Ansari. Dan beliau ini sangat ahli di bidang makhtutat, manuskrip lama. Dan pustaka pribadinya selalu ramai dikunjungi oleh para peneliti dari seluruh dunia. Bukan hanya oleh orang Arab Saudi, tapi dari manapun. Beliau dengan senang hati menyambut di rumahnya. Jadi rumahnya 2 lantai atau 2 lantai setengah. Di lantai pertama itu kitab semua. Nyom ada kadang kalau gak sosok tipe-tipe muati lobby lah. Apa dia golak tuntun. Jadi memang kalau banyak buku termasuk kadang Umah. Kalau tak apa bocor. Kalau kene umah tak apa, sobat tak dalam kardus. Mana buku sat dalam kardus bopong bocor. Kan ya? Itu makanya rumahnya besar dan itu berguna untuk para penulis, para peneliti dan para pelajar. Karena memang beliau suka mengoleksi kitab-kitab para ulama. Berapapun harganya dia beli. Ketika Al-Mu'jam Al-Fahr li Al-Fadhil Hadits Nabawi baru terbit di Jerman, dia langsung inden. Tahu tuan-tuan dibelinya $10.000. Hanya satu kitab 6 jilid. Tapi karena beliau menganggap kitab itu emasnya penuntut ilmu. Padahal kini $1.000 tidak sampai agora. Kini agora paling-paling kalau dengan rial sekarang sekitar 400-an atau kurang dari itu, 400 rial. Aku diwali dengan $10.000 awal terbitnya. Awal terbit tentu mahal. Tapi beliau tidak menghitung duit. Karena memang emas itu, buku itu adalah emasnya penuntut ilmu. Wallahu musta'an. Jadi yang menghakiki kitab ini adalah murid beliau yang sangat dekat dengannya, dan saya pernah musafir dengannya selama 3 hari ke Riyadh. Dipilih beberapa mahasiswa dari berbagai negara, ramai rihla ilmiah. Memang kunjungannya ke kampus, ke perpustakaan, dan ketika mereka berdiskusi tentang bidah makhtutat, ayatnya ngakurun ya. Termasuk jadi pendengar setia. Tapi alhamdulillah untung lagi jadi pendengar setia. Nampak ya kok ngantuk oleh. Enggak, lagi bangun. Alhamdulillah. Jadi mereka bukan hanya makhtutat yang ada di Arab Saudi atau di Riyadh, di seluruh dunia mereka menghafalkannya. Saya menyebut mereka waktu itu syayatinul kutub, setan-setan kitab. Ya, apa sebab? Karena dia tahu dimanapun terserondoknya, mereka tahu tempatnya. Alhamdulillah. Salah satu dari mereka tinggal pernah sekamar dengan saya di Madinah lebih kurang 3 tahun setengah. Nah, jadi kawan-kawan yang saya letting pun kalau nonyong kitab, tonyong ke den, awak tonyong lagi nyo. Nah, jadi kalau cek kitab di pustaka, lebih copek tonyong ke inyo pada tonyong ke komputer. Yalah tonyong ke komputer lamo kan. Nengok lo samar seri kalau nyanda. Kitab kau di mana dosen? Nah, kitab kau di pustaka Fakultas Syariah. Nah, itu. Masuk neko belok kanan rak ketiga atau rak keempat misalnya. Ambil soal paling ujung kanan. Nanti apa nomor tingkat kedua di bawah atau tingkat kedua di atas. Sekitar 10 kitab dari sebelah kanan. Dapatnya memang lah diwajah sodor ya. Artinya lah sampai tangan ke kitab itu sodor. Bapak cara ketika dosen tidak datang, inya mengabsen seluruh kitab. Ya, mengabsen kitab yang ada di pustaka. Mulai dari pustaka pusat, selesai di pustaka pusat,
pergi ke pustaka syariah, selesai syariah pergi ke fakultas Usuluddin, selesai Usuluddin pergi ke fakultas Al-Quran, selesai Al-Quran pergi ke fakultas hadis, selesai hadis fakultas luar, dan seterusnya. Kemudian pustaka makhtutat. Ayatnya jangan tidak apa nama leset tu Pak. Kau tunjuk situ dapat, kecuali sedang dipakai di uang. Subhanallah. Ada di kawannya, tidak tahu orang, tidak suan orang. Pacito orang banyaknya. Tapi yang seperti itu adalah. Kemudian beliau adalah ulama Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Kita balik kepada Imam Al-Muzani rahimahullah. Maaf yang kawan tadi, ada cik dan perawi yang bersabuikan. Itu ketika dalam waktu 3 hari itu kami berjalan 3 hari, beliau sempat menamatkan buku 2 jilid dalam perjalanan. Dalam perjalanan tamat 2 jilid, bukan hanya membaca, juga meringkas dalam potongan-potongan kertas, kusasat. Awak cik mana nengok aja, nengok pemandangan, kan iya? Ya enggak? Subhanallah, walaupun demikian, ketika kami ada 3 orang, disuruh untuk meringkas perjalanan itu. Salah satu saya yang miskin ini, yang satunya dari Maroko, satu dari beliau dari Aljazair. Dari seluruh majmu'ah sekitar 25 orang, kami yang dipilih untuk mencatatkan, menggambarkan dengan bahasa yang baguslah perjalanan itu. Kalau umpama dengan judul Al-Intihad fir Rihlati ila Madinatir Riyadh. Bisa aja nulis ancaklah pada wasil deh. 2 jilid buku. Ini pelajaran bagi kita kaum muslimin. Jadi kalau pergi rihlah bukan bawa kamera, tapi bawa kitab. Begitulah para ulama dan para penuntut ilmu itu. Peneliti yang dipentingkan bukan fotonya, yang penting adalah hasil yang diteliti. Ini yang kadang-kadang kita yang tidak memiliki. Allahul musta'an, habis itu kita langsung jadi kiai haji. Ya, pulang-pulang kita jadi kiai haji. Jadi saya terus terang kaku dengan beliau. Masya Allah. Jadi inilah Syekh Jamal Az-Zun hafizahullah ta'ala. Masadir terjemah Imam Al-Muzani banyak sekali. Jadi bukan yang tidak dikenal. Beliau adalah dikenali di kalangan para ulama pula. Di kalangan para ulama. Di antara yang menyebutkan beliau dalam kitab-kitab mereka dalam At-Tarajim, dalam autobiografi atau dalam biografi para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, masih ingat siapa Ibnu Abi Hatim? Penulis Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh. Dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil. Imam Ibnu Nadim dalam Al-Fihris. Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab. Orang Syiah pun menuliskan juga dalam Murujuz Zahab. Bukan Mirwajuz Zahab, ya, dia Murujuz Zahab. Jamak daripada Maraj. Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Itu pastilah. Karena dia disebut dengan Asy-Syafi'i Ats-Tsani. Al-Baihaqi disebut dengan Asy-Syafi'i As-Saghir. Ya. Nah. Kemudian Al-Baihaqi Asy-Syirazi, yakni Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya Tabaqatul Fuqaha. Al-Abbadi dalam Tabaqatul Fuqaha Al-Syafi'iyyin. Ibnu Abdul Bar, ulama Andalus dari Cordoba, dalam kitab Al-Intiqa fi Fadail Thalathatil A'immatil Fuqaha. Kemudian As-Sam'ani, Abu Sa'ad As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluki wal Umam. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahzibul Asma'i wal Lughat, juga dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, wa Wafayatu Masyahiril Alam. Kemudian dalam kitabnya Syiarul Alamin Nubala, dalam kitabnya juga Tazkiratul Huffaz, dalam kitabnya Al-Ibar fi Khabari Man Ghabar, dan dalam kitabnya Dualul Islam. As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyatil Kubra, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga dalam Tabaqatil Fuqaha Asy-Syafi'iyyin. Al-Yafi'i Al-Yamani dalam kitabnya Mir'atul Jinan.
Ibnu Taghribardi An-Nujumuz Zahirah, Al-Isnawi dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, As-Safadi dalam Al-Wafi bil Wafayat, Ibnu Hidayatillah Tabaqatus Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani At-Ta'sis fi Manaqib Ibn Idris, ini khusus Imam Asy-Syafi'i. Naam, As-Suyuti dalam Husnul Muhadharah, Husnul Muhadharah fi A'yanil Mi'atil Ashirah, Husnul Muhadharah fi A'yanil Mi'atil Ashirah. Kemudian Tash Kubri Zada At-Turki dalam kitabnya Miftahus Sa'adah. Ibn al-Imad, yaitu Ibn al-Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratuz Zahab fi Akhbari Man Zahab. Kemudian Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfuz Dhunun. Kemudian Al-Baghdadi dalam Idahul Maknun. Borkelman, siapa Borkelman? Seorang orientalis dari Jerman dalam kitabnya Tarikhul Adabil Arabi. Kemudian Fuad Sizkin juga seorang penulis sejarah dari Turki, Tarikh Turas Al-Arabi. Kemudian Umar Ridha Kahala dalam Mu'jamul Mu'allifin dan lain-lain. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang menulis tarajim atau terjemah biografi Imam Al-Muzani rahmatullahi taala alaih. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, kitab ini ditahqiq oleh Syekh Jamal Az-Zun hafizahullah wa jazallahu khairan berdasarkan 3 naskah makhtutat, 3 naskah manuskrip, tulisan tangan. Yang pertama naskah dari Turki yang disimpan di Turki, karena kitab-kitab para ulama kita sudah menyebar kemana-mana. Karena akibat perang, akibat penjajahan, banyak diangkut orang di barat juga banyak. Misalnya di Andalus, di Madrid ada Askorial, di Turki itu lebih banyak lagi. Ada Ahmad As-Sulaimaniyah, Ahmad As-Salis, Istanbul dan lain-lainnya, Chesterbeatty. Bahkan di Irlandia Utara pun ada pustaka yang tersimpan kitab-kitab para ulama. Menurut Syekh Akram Al-Umari rahimahullah, tidak kurang dari 1.500.000 sampai 3 juta manuskrip yang belum diterbitkan. Judulnya, bukan jilidnya, judulnya. Kalau saya teringat perkataan Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah, guru daripada Syekh ini yang saya katakan tadi, dia bilang ada tafsir Ibnul Munzir, itu tafsir Musirul lil Lu'ab, yaitu membuat ngiler atau keluar air liur kita mendengarnya, karena sebesar-besar kitab tafsir yang ditulis tafsir bil ma'thur dan bersanad, dia berupaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh salah seorang murid Syekh Al-Albani dari Maroko, Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, alhamdulillah sudah menyelesaikan tafsir Al-Quran dengan sunnah sahihah hanya dalam 50 jilid. Belum bocor ya. Tafsir Al-Quran dengan sunnah sahihah 50 jilid. Mana lu dapat balilah? Menancinan walilah dan numpang membaca. Tapi kalau nak boleh tu ada nonton ke pustakaan dan dengan senang hati menerima. Alhamdulillah. Kemarin saya dalam ceramah tasawuf kitab Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi adalah membuat saya ngiler juga. Karena banyak tarajim para perawi yang kadang tidak ditemukan tafsirnya di tempat lain, ditemukan dalam kitab itu. Atas pemberitahuan dari guru kami Profesor Dr. Abdullah Muhammad Hasan Dampuh dari NTB, tapi tidak pandai bahasa Indonesia lah. Datuknya sudah ayahnya sudah kelahiran Mekah, beliau kelahiran Mekah, tapi bisa bahasa Dompu. Bahasa Dompu bisa, tapi bahasa Indonesia tidak bisa. Jadi kalau pulang kampung khutbah pakai bahasa Dompu kadang. Nah, dan beliau menyarankan untuk memiliki kitab itu. Alhamdulillah ada seorang jemaah dari Batam, diteleponnya wah, Ustaz serius nyobuinya, sangat serius sudah. Alhamdulillah sudah diorder dah. Mudah-mudahan sampai, kok sampai so baca silahkan datang. Insyaallah mau baca mau sama.
tapi tidak banyak Wanura. Kalau versi yang dulu yang bertengok 83 jilidnya. Tapi Noiko terbitan Mesir kadang ini posannya sekitar 60 jilid. Bisa taman itu aneh itu. Iya. Maksudnya adalah kalau tidak sampai dia mau baca, biarlah generasi berikutnya. Ya kini lah tolak pinggang nak tolak mula mau badan lagodang kan. Tapi setidaknya akan diansu insyaallah taala. Setidaknya untuk jadi rujukan bagi kita dan para peneliti. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 naskah lengkap dengan sama'ad. Artinya ditulis di situ kitab ini dibaca oleh para ulama. Dibaca oleh para ulama dan ditandatangani. Itu namanya sama'ad. Sama'ad itu menjadi bukti bahwasanya kitab itu bukan kitab yang tidak dikenali, tapi dia adalah kitab yang masyhur. Ini kalau kita bacakan tak jadi kita membaca kitabnya. Ya, cukup panjang keterangannya, Nuskhatus Sama'ad. Kemudian kalau kita lihat nama para perawinya adalah orang-orang yang biasa. Naskah kedua ini terdapat dalam kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi Imam Ibnul Qayyim mencatat seluruh yang terdapat dalam kitab Al-Muzani ini dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Ini salah satu cara para ulama memelihara kitab ulama sebelumnya. Dulu ketika Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kitabnya dilarang oleh orang-orang sufi, dilarang oleh orang-orang Asy'ariyah untuk dibacakan, dikembangkan, bahkan dibakar. Beliau dipenjara, difitnah sebagai perusak dan pengganggu Islam, padahal beliau adalah pembersih dan penyuci Islam kembali menghilangkan khurafat, TBC apa? Takhyul, bid'ah dan khurafat. Tapi ahli TBC, bid'ah dan khurafat menentang beliau dengan memakai kekuatan penguasa. Akhirnya bukunya dilarang beredar, bahkan dibakar. Maka ada seorang ulama mazhab Hambali menyimpan kitabnya, menyalin ulang kitabnya dalam kitab, yaitu dalam Al-Kawakibud Darari Syarhu Sahih Al-Bukhari. Al-Kawakib Ad-Darari Syarhu Sahih Al-Bukhari yang tulisan tangannya saja hanya lebih kurang 120 jilid dalam tulisan tangan. Pernah dulu mau ditahqiq, mau diterbitkan, saya pernah diminta untuk mentahqiq sebagiannya, cuman nampaknya enggak jadi sehingga ditarik kembali. Ya, kalau jadi itu diperkirakan akan sampai 400 jilid. Kalau terbitannya versi kita. Kalau itu lengkap dengan takliknya dan komentarnya. Kalau sampai itu lo sudah aja. Bau banji paji deh. Kemudian mau wajo sapur kamu ali. Jadi hasilnya biarlah, karena kitab-kitab Syekhul Islam alhamdulillah sudah diterbitkan sendiri-sendiri. Akhirnya mungkin itu pikiran para para penyelenggara, akhirnya tidak diteruskan. Walau bisa dapat ikut andil skenek kan. Nah, tetapi akhirnya tidak jadi. Mungkin pertimbangannya karena kitab-kitab itu rata-rata menghimpun kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Urwah Al-Hambali namanya, Ibnu Urwah Al-Hambali. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu naskah yang kedua, yaitu dimasukkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah. Beliau Ibnul Qayyim mengatakan, qaulu sahibi Imam Syafi'iyah fi waqtihi. Imamnya mazhab Syafi'i di waktunya. Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani fi risalati fi sunnah allati rawaha Abu Tahir As-Silafi. Yang diriwayatkan oleh Abu Tahir As-Silafi. Abu Tahir As-Silafi itu kawan doke ambo. Ambo kawan dia 5 tahun. Wafatnya 576. Umurnya hanya 13 tahun. Malam coneko ke malam kami malam ke kah? Masih sudah isya masih mengaji hadis. Tidak ada sakit dah. Esok subuh sudah subuh mati, meninggal rahimahullah taala.
Tapi jendok Allah dan ada lu sampai 1.3 lah. Kalau bisa sampai 1.3 tapi masih mengajarkan hadis. Bolehnya enggak? Ya doakan mudah-mudahan panjang dalam ketaatan. Tapi kalau kan maksiatnya jala pendek. Gimana sih? Nah, tapi dalam ketaatan kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Jadi malam Kamis malamnya masih mengajarkan hadis. Besok selesai subuh beliau wafat. Tinggalnya di mana? Di Kuta. Bukan Kuta Bali. Iskandaria, kutanya Mesir. Pantainya sangat indah. Tapi kata beliau sejak 60 tahun tak pernah menikmati keindahan pantai ini kecuali dari singok pintu. Apa bahasa Indonesia singok, Bang? Singap. Dari ventilasi pintu rumahnya. Jadi ndak apa berjalan-jalan kokian dah. Ndak apa maraton dah. Nyo kau doa suwok maraton kadang kan. Ya, kadang dia ndak sampai, yang kedua kau sampai kadang apalagi kalau pas kar apa namanya? Car free day. Tambah ndak sehat pulang deh. Apa ni ndak lancak lebih ni uang bodoh. Nyawa. Nya banyak no gaya situ. Banyak no gaya, nang gadi yolah. Kadang nonton tu tak gadi-gadi lo gaya. Nah, itu yang masalah. Iyo renunya salah dong. Nya dan sudah ngaji dan di rumah ya. Pulang subuh tu kan lalu ndak jauh, orang ndak pay kan nampak nya. Ada lorok pendek. Salah kalau roh. Iya, saja angker rohnya. Hanya bajilbab bro. Bajilbab tu pakai apa celana kaos apa namanya celana kaos tu? Apa? Legging. Berarti orang Cina buat dah. Celana Cina. Itu dia. Jadi sudah itu pakai rok sajongkel. Sajongkel. Apa kono? Kalau ndak buat awak ndak sehat dah. Jadi sagan ni pe-pe dia bang. Cala kalau macam itu cak apa? Kan ya? Sehat ya noh? Tapi tidak sehat dah. Allah musta'an. Jadi walhasil kaum muslimin dan muslimat, beliau As-Silafi termasuk yang meriwayatkan kitab ini. Termasuk yang meriwayatkan kitab ini, dan dari jalan As-Silafi diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau Anda bacakan nama-nama para perawi kitab ini dengan sanad-sanad mereka, insyaallah tak sedikit pun keraguan yang tersisa dalam hati kita. Wak coyongnya lah kasih ya. Ya. Naskah ketiga ini yang terdapat di pustaka guru kami Syekh Hamad Ibn Muhammad Al-Ansari tadi. Ya. Kalau ben slow ke awak tinggal apa? Nya datu adalah Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Di ben ke orang Romawi dia sampai kamar itu cingkrang celana tu bang. Kalau sampai isbal lah jadi kapan doh. Itu saya celana cingkrang karena sahabat tidak ada yang tidak cingkrang, termasuk Abu Bakar. Abu Bakar itu bukan isbal, cuman selalu melorot. Itu aja masalahnya. Jangan salah paham. Abu Bakar tidak isbal. Abu Bakar itu melorot sehingga menutup mata kaki. Kan dia bilang, inna izari la yastarkhi. Izar saya selalu melorot. Berarti kalau melorot, kalau tidak melorot berarti cingkrang. Nah, kapan dia isbal? Ketika melorot. Jadi kalau sampai dengan dia selalu kan tidak ada non isbal. Tapi kalau nampak dia tuan-tuan isbal sudah dia melorot do. Dia apa? Dia pawit lagodok. Basubong babuik celana babuik kajai bang nyawa kan. Nalai kok iya dia selalu kajai buat. Kajai ndaklah tagu orang. Jadi di lapang deh ji. Ndak ukuran pinggang buat ditambah seperti gore. Itulah kandu kajai. Jadi memang kadang ndaklah memang harus pituan bono le jale. Okenya buat kajai ki kanan seketek kan. Nah, sudah itu jen ditambah lawe pinggang tu. Kasan tambah lah dah seperti gore cina-cina kajai selalu le. Tu apa masuk maju.
Masuk HP dalam tu nyelusui selalu dulu. Salah awak jual. Dah uang tu salah awak. Apa dek banyak makan. Tak dia banyak makan. No. Dulu banyak makan nombor kini. Dulu habis energi, tapi setelah begini bersimpan energi. Allah musta'an. Ya Syekh Ahmad Al-Ansari termasuk kolektor, termasuk yang mengumpulkan naskah-naskah makhtutat. Berapapun beliau siap untuk membelinya. Berapapun beliau siap untuk membelinya. Karena memang murid-muridnya banyak yang sudah jadi menteri di negaranya, bahkan ada yang jadi bahkan pemimpin malah di negara mereka masing-masing, yang pernah belajar atau pernah berkunjung ke Syekh Ahmad Al-Ansari. Beliau kalau pertama belum kenal takut kayaknya, kowe kena kowe ujian kan. Tapi kalau lah biasa lah doke apa ya lope. Nah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita lanjut ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjang saya menjelaskan para perawi kitab ini. Adapun judulnya adalah Syarhus Sunnah. Berarti ini padahal isinya adalah akidah. Syarhus Sunnah artinya adalah akidah. Berarti istilah sunnah termasuk istilah akidah. Nah, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi dia menamakan kitab akidah dengan as-sunnah. Sebab di antara makna as-sunnah menurut ahli akidah adalah akidah yang disebutkan kepada Nabi SAW. Dan ini yang termasuk yang paling berhak memakai nama ini. Karena golongan yang selamat disebut dengan ahlu as-sunnah. Ahlu sunnah, sunnahnya siapa? Sunnah Nabi SAW. Berarti harus berakidah berdasarkan sunnah Nabi. Maka tidak benar kalau dikatakan ahlus sunnah di Indonesia mesti mazhab fikih Syafi'i, mesti akidah Asy'ari atau Maturidi, kemudian mesti tasawuf Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi, tarekat mesti Naqsabandi. Bezo tu lah. Padahal sunnah, kalau yang maksudnya sunnah Nabi SAW, maka ahlus sunnah menurut sunnah adalah yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Apapun mazhabnya, tidak mesti bermazhab Syafi'i. Karena kita beribadah berkeyakinan bukan berdasarkan mazhab, tapi berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Mazhab itu hanya jembatan kita untuk sampai kepada Al-Quran dan sunnah. Akhirnya dituduh pula kita anti mazhab. Nyoci mazhab dipelajari, ada awak sodo mazhab awak pelajari, awak lo anti mazhab. Iya, kalau di sebagian negara Timur Tengah, kalau masuk ke suatu perguruan tingginya ditanya, apa mazhab Syafi'i, masuk kelas Syafi'i. Apa mazhab Maliki, masuk kelas Maliki. Kalau kami alhamdulillah tidak pernah ditanya. Tidak ada tanya, orang Wahabi itu tidak ada ditanya. Yang penting mau masuk fakultas apa. Ya, nah, misalnya saya minta syariah, lalu dites latar belakang, ada tidak bisa untuk masuk syariah, kan ya? Tentu banyak pertanyaan tentang masalah fikih. Nah, ternyata bisa lulus masuk syariah. Awang dah bisa je bahasan mantap punya kan, syariah tak boleh orang masuk luar. Orang masuk apa nak hadis, hadis jelek payah tianya, cekojo payah juanya. Masuk payah, cekojo payah. Tapi dia orang otak diuji lo dia, masuk contohnya, masuk lo di hadis. Sedangkan materi, kalau seluruh materi ada fikih dipelajari di hadis, hadis dipelajari juga di fikih. Tarikh dibaca, dipelajari di jurusan fikih, sebagaimana fikih dipelajari di jurusan tarikh dan seterusnya. Sedangkan fikih yang dipelajari, semua mazhab dipelajari. Jadi, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat Imam Maliki, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dan seterusnya. Lalu dididik kita untuk berbicara dengan fikih dalil. Dalil Imam Abu Hanifah ini, dalil Imam Abu Syafi'i ini, dalil Imam Malik ini, kemudian dinilai dalil-dalil mereka dari sisi kesahihannya atau dari sisi kesahihan istidlalnya. Setelah itu baru ditarjih. Kadang-kadang yang rajihnya mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang rajihnya mazhab Maliki, kadang-kadang yang rajihnya mazhab Hambali. Tidak ada masalah. Dan pada umumnya mereka kalau tidak dua sikah, tiga dia sikah, kan ya? Kecil itu judulnya. Tidak jauh dari mazhab dulu. Jadi tidak ada istilah mesti bermazhab Syafi'i. Kalau duit Imam Syafi'i itu nangau tu dia mampu selemo dia wangi weh. Mampu selemo dia wangi. Tapi apunya kalau lain apa suruh lain apa buatnya. Kan Imam Syafi'i bilang, la tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku. Walal Auza'i, jangan taklid kepada Al-Auza'i. Wala Malikan, jangan taklid pada Malik.
Tiba-tiba pasabuin kalau nak jadi sunnah mesti mazhab Syafi'i. Itu tak mau peselemu buyaro dia karena. Hah? Nah, itulah makanya itu pentingnya kita belajar fikih Syafi'i kepada Imam Syafi'i, bukan kepada para Syafi'iyah yang kadang-kadang lebih menonjol adalah taklidnya. Tadi kan salah satu buku dari kitab Imam Al-Muzani adalah Fasadut Taklid, rusaknya taklid. Jadi taklid itu tidak dianjurkan. Kalau bisa ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ya tidak ada ubek lah. Kan ya? Kalau tidak ada ubek lah terpaksa dipotong lah kan? Diamputasi itu lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kitabnya adalah As-Sunnah. Ada juga yang menukil seperti yang terdapat dalam sebagian makhtutat Mu'taqadu Al-Muzani. Mu'taqad Al-Muzani. Mu'taqad artinya akidahnya Imam Al-Muzani. Nah, jadi As-Sunnah itu kan definisinya ada 4. Definisi menurut ulama hadis, definisi menurut ulama fikih, definisi menurut ulama usul fikih, dan definisi menurut ulama akidah. Nah, ini adalah sunnah menurut definisi ulama akidah. Jadi Imam Al-Muzani memaksudkan kalimat as-sunnah di sini dengan kalimat dengan makna sunnah, yaitu akidahnya ahli sunnah. Jadi kalau nak selamat, akidahnya mesti berdasarkan sunnah. Sunnah siapa? Bukan sunnah Malik, bukan sunnahnya Ahmad, bukan sunnahnya Abu Hanifah, tapi sunnahnya sayyiduhum jami'an, yaitu pemimpinnya para imam itu, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib kaum muslimin masuk wak? Hah? Isu ada ya? Hah? Nya masuk pak ya kalau ayo lah masuk pak ya kalau. Hah? Iya, pintu masuk lah weh. Kiali. Pintu masuk tentunya 1 halaman 2 3 4. Itu pintu masuk sanadnya. Jale ya, isu lah ya. Nah, atau langsung loncik pagar juga masuk rumah. Tadi kalau al pelajari maksudnya bersanad sih, kan itu kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi baca sanad lah ya. Iya. Baca sanad bang. Berapa nek bang dek gue? Naam. Qala yani al-qail akhbara Izzuddin Abu Muhammad Abdul Razzaq ibn Rizqullah Ar-Ras'ani Al-Hambali Al-Mutawaffa sanata 60 wa 600. Ini salah satu imam mazhab Hambali, perawi kitab ini. Akhbarana al-faqih al-imam Syamsuddin Abul Izz Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakkari. Ini bukan Zakaria al-Hakkari yang imam mazhab Syafi'i lain. Fi syahri Safar sanata 16 wa 600. Ini mereka adanya buik dhaif dunia kan? Nah, ini bukan itu yang itu. Qala hadatsana Syekh al-Imam al-Hafiz al-Thiqah Baqiyatus Salaf Abu Ishaq Ibrahim bin Utsman bin Isa bin Dirbas al-Marani min lafzihi bil Mausil, di Mausil. Mausil salah satu kota di Irak. Nah, datang daripadanya Imam Al-Asma'i Al-Mausili, syairul muhaddithin wa muhaddithus syu'ara. Fi 19 min Jumadal Ula, pada 19 Jumadal Ula, Batanggal kan? Sanata 11 wa 600, tahun 611 Hijriah. Berarti sebelum Ibnu Taimiyah. Ini kadang lah sanad dah sampai ke Ibnu Taimiyah kan, itu masalah. Itu makanya kita ambil kitab-kitab as-salaf ini, yang karena kita dianggap sanadnya hanya bersambung sampai Muhammad bin Abdul Wahab. Paling tinggi
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Aika imam murid Imam Al-Syafi'i langsung wafat 264 Hijriah. Naam. Qala akhbarana afwan fi wasitiyah maqala akhbarana Syekhus Salih. Dalam cerita kami Syekhus Salih Al-Alim Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hamd Ibn Mufarraj Ibn Ghias Al-Artahi bi qiraati alaihi bi Fustat Misr. Ya, telah menceritakan kepada Abdullah Muhammad Ahmad Al-Tartahi dengan saya bacakan bacaan yang Dirbas membacakan kepadanya di Fustat Mesir, di Masjid Fustat Mesir. Berarti di Mesir. Qala akhbarana Syekhul Musnid Al-Alim Abul Hasan Ali bin Husain bin Umar Al-Mausili Al-Farra fi ma azina fihi li dengan ijazah. Tahwil qala Syekh Ibrahim bin Usman yakni Ibn Dirbas Al-Marani tadi Al-Hambali wa akhbarana Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Hafiz Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Silafah Al-Asbahani As-Silafi. Ini kawan nombor tadi, kawan nombor 5 tahun lebih. Nah, Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Hafiz Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Silafah Al-Asbahani As-Silafi. Tuan-tuan kalau nak tantu beliau, gurunya di Asfahan saja yang laki-laki lebih kurang 1.200 orang, yang perempuan 600 orang para hufaz. Kemudian di Baghdad dia menulis Al-Masyikhatul Baghdadiyah. Gurunya di Baghdad lebih kurang 1.300 sampai boleh awang. Kemudian beliau juga punya Mu'jamus Safar, gurunya waktu musafir. Tengah dalam perjalanan bagu rujunya. Di situ tercatat pula gurunya lebih kurang 345 orang. Awak berjalan lebih guru coba. Itu lah jadi ulama gadang lawak tu. Lah mencabut gelar Syekhul Islam dari ini kuliah 2 kali semester gini, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin makanya yalah tunggulah nanti ndak kau ayu saya. Nang kadang judul ndak kau ayu saya. Nah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Fi kitabihi ilaina min al-Iskandariyah. Dalam tulisannya yang dikirim kepada kami dari Iskandaria, pantai Alexandria di Mesir. Fi Rabiul Akhir pada bulan Rabiul Akhir sanata 74 wa 500 tahun 574. Berarti lebih kurang 2 tahun menjelang beliau wafat. Beliau wafat 576. Qala akhbarana Syarif Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hasan Ibn Bitinnah Al-Ansari di Makkah di qiraati alaihi. Saya yang bacakan kepada guru kami itu fi sanati 99 wa 400 pada tahun 499. Jadi bertanggal ya. Ya, bertanggal. Naam. Qala keduanya berkata, yakni Syekh Abu Tahir As-Silafi dengan Syekh yang terakhir tadi siapa? Abul Hasan Ali bin Umar Al-Farra. Keduanya berkata, akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali An-Nasawi Al-Faqih qadima alaina Makkah. Datang kepada kami di Makkah. Akhbarani Abu Muhammad Ismail ibn Raja ibn Said Al-Asqalani bi Asqalan. Qala akhbarani Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Malati wa Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Rahim Al-Qaisarani. Qala keduanya berkata, akhbarana Ahmad bin Bakar Al-Bazuri qala hadatsani Al-Hasan bin Ali Al-Bazuri Al-Faqih qala hadatsani Ali bin Abdullah Al-Hulwani qala dia berkata kuntu bi Tarablus Al-Maghrib. Kami pernah berada di Tarablus Al-Maghrib. Tripoli. Di mana Tripoli?
Libya. Kalau Tripoli, sebab di Palestina atau Lebanon ada Trablus, Syam ada Trablus, tapi kalau disebut Trablus Maghrib artinya Tripoli Libya. Sekarang ibu kota Libya. Nah, fazakartu ana wa ashabun lana sunnah. Lalu kami mengingat bersama sahabat-sahabat kami tentang sunnah. Ila an zakarna al-Muzani, sampai kami menyebut Imam al-Muzani. Ia tersebut siapa imam-imam alis sunnah. Tersebutlah Imam al-Muzani rahimahullah. Faqala ba'du ashabina, balagani annahu yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indahu. Sampai padaku bahwa dia berbicara tentang Al-Qur'an, makhluk atau bukan, dia tidak menunjukkan sikap di situ. Ini kan fitnah yang kemarin disampaikan, sah? Padahal beliau sudah jelaskan Al-Qur'an bukan makhluk. Tapi fitnah tetap ada. Jadi kalau ada ustadz hari ini difitnah oleh sesama ustadz, maka jangan jadi tukang fitnah kita. Sebab informasi yang sampai ke ustadz itu kadang-kadang informasi yang sudah basi. Atau kadang orang-orang yang hasad dan iri menyampaikannya. Oleh sebab itu, dan kita juga sebagai ustadz jangan sembarang menerima informasi. Saya pernah diapakan atau ini kalau seorang ustadz, dan saya alhamdulillah kebiasaan merekam apa yang saya bicarakan. Ketika dia mengatakan sesuatu tentang saya datangi rumahnya, lalu saya sampaikan ini rekamannya, karena dia dapat laporan dari orang lain. Sekarang terserah ustadz, kita dengarkan berdua sampai selesai. Nanti kalau salah, kalau terbukti saya salah, saya akan ulang kembali ceramahnya, akan saya ralat kembali ceramahnya. Atau saya tinggalkan rekaman, ustaz dengarkan sendiri. Nanti kapan-kapan ustaz punya waktu, silakan undang saya lagi. Bagusnya sedang makan siang atau makan pagi. Nah, kan itu kan? Kan yang sudah makan. Sopong bayu, cak ustaz bayu tidak masalah. Nah, gitu. Atau saya ulang kembali menceramahkan kaji itu, ustaz hadir untuk menilai sendiri. Alhamdulillah ketiga-tiga usulan saya ditolak mentah-mentah. Nah, apa dapat jarang lah. Karena keputusan tetap dijalankan deknya. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kalau nya tanggung jawab dunia akhiratnya dapat jarang lah. Nongon rekaman doamu, dibawa ulang pelajaran doamu, batingan rekaman doamu, cayo ke uang nondak ngarati lah. Nama lapor wadah luang ustaz wanau dah. Allah musta'an. Jadi dari sebab itu sebagai ustaz kita juga hati-hati menerima informasi. Jangan membangun antusuibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini manhajnya Al-Quran menyuruh kita untuk klarifikasi dan konfirmasi supaya tidak menjatuhkan hukuman zalim pada seseorang, nanti kita menyesal. Tidak menyesal di sini, nanti di akhirat. Yang namanya zalim zulumatun yaumal qiyamah. Maka berhati-hati kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bisa jangan membuat keputusan karena berita hasutan. Masyaallah kiram. Jadi Al-Muzani juga difitnah tentang itu. Wa zakara akhar annahu yaquluhu. Yang lain mengatakan itu dikatakannya pula. Ila an yatama amana qaumun ukhar, sampai ada orang lain yang bergabung dengan kami. Faghamman nasa zalika qauman syadidan. Akhirnya orang sangat risau dengan perkara itu. Fakataba ilaina kitaban. Lalu fakatabna ilaihi kitaban. Lalu kami tulis surat kepadanya. Nuridu an nasta'lima minhu. Kami ingin mendapatkan klarifikasi daripada. Kok bagus lah. Minta klarifikasi dari Imam Al-Muzani sendiri. Fakataba ilaina syarhas sunnah. Lalu dia menuliskan kepada kami kitab dengan judul Syarhus Sunnah. Dan ini banyak terjadi di kalangan para ulama yang dituduh. Lalu mereka menuliskan dalam suratnya atau dalam kitabnya. Seperti yang juga terjadi dengan para ulama-ulama yang lain. Di antara guru kami juga demikian. Di fitnah bahwa akidahnya rusak. Akhirnya dia tulis kitab Tauhid. Akhirnya menjadi kitab rujukan dan
kurikulum di sekolah-sekolah. Bahwa jadi kadang-kadang tuduhan itu membawa, kalau istilahnya sengsara, rubba dharratin nafi'ah. Kadang yang zahirnya memudarat, buak di sawi, buak di sawi, bayok nongkan datang, kata orang tua-tua kita. Buruk yang kita sangkakan, ternyata kebaikan yang akan datang. Kayak Pak Nis, buak di sawi, bayok nongkan datang. Jadi tidak perlu terlalu risau kalau kita difitnah. Tapi kalau kita benar-benar seperti itu, itu patut risau. Awak tertuduh qadariyah, memang qadariyah awak tu patut risau. Awak dituduh ahli bid'ah, memang ahli bid'ah patut risau. Tapi kalau dituduh saja tidak perlu risau. Musa dituduh gila tidak risau. Nabi Muhammad dituduh gila tidak risau. Apa sebab? Apa sebab? Mereka tidak gila. Tapi ketika Musa disebut uang godang di istana Dayannya Fir'aun, kan risaunya kan? Botang budi kan? Maka dijawab zalika an abadta bani Israel. Tentu dia tu acunya. Kan itu Dayan sampai ke istana dek puang itu acu rutia. Kan iya? Apa puang itu acu? Seluruh anak laki-laki Bani Israel lahir dibunuh. Kan iya? Itu dia termasuk aman atas bimbingan Allah manyuan Dayan. Kan iya? Sampai ke istana tu acu. Akhirnya dan godang dibawa pemeliharaan. Tak ada yang salah lah. Ini salah. Itu dia. Tapi gila, tak jawab berdarah. Apa sebab? Apa sebab? Nya tak gila. Jadi kalau sampai dah awak bangak, awak tak bangak jenis sau. Nya awak tak bangak dah. Kadang nanya buat awak bangak tu jauh bangak apa dah awak gila. Kan iya? Nanya buat awak bangak tu kadang jauh bangak apa dah awak. Boleh risau lah awak. Paham? Nah, jadi Imam Al-Muzani menulis kitab Syarh Sunnah bil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'thi wal nusyur wal mawazin wa fin nadhari fakatab. Maka dia menulis membalas surat tadi tentang akidahnya, tentang qadar, tentang murji'ah, tentang Quran. Kan itu yang inti pertanyaan tadi. Quran makhluk atau bukan? Naam, wal ba'ats tentang kebangkitan hari kiamat, wan nusyur tentang dikumpulkan kembali di padang mahsyar, wal mawazin tentang timbangan-timbangan amal, wa fin nazar tentang melihat Allah nanti pada hari akhirat. Kan itu diperselisihkan juga. Kan ya? Ya kalau bisa dia tengok arah tehnya, batampek tehnya, batang tubuh tehnya dan lain-lain lagi alasan-alasan subuhat yang dikembangkan. Nah, lalu Imam Al-Muzani menulis kitab ini. Mau tahu isinya? Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.